Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Fazli Yusuf. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Fazli Yusuf. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya sebagai dosen pembimbing pertama, lalu dosen pembimbing kedua, Bapak Budiari Pitama ya, Dewan penguji pertama, Bapak Silvestra Dirhandi Permana, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Ade Syahputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dan disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Fazli Yusuf berdoa menurut agama dan kepercayaan untuk keberlangsungan acara hari ini. Berdoa silakan. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, Saudara Muhammad Fazli Yusuf, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Pada Dewan Penguji pertama, Pak Silvestra Dirhandi Permana, dipersilakan untuk bertanya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Yadara Bulo. Selamat siang, Saudara Muhammad Fazli Yusuf. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Belum di unmute ternyata ya. Udah ngomong siang tapi saya belum dengar gitu ya. Saya sebelumnya mengucapkan selamat, kamu sudah mencapai sidang akhir gitu ya untuk hari ini gitu. Hari ini adalah hari penentuan kamu, apakah kamu akan lulus atau tidak gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, kamu itu buat apa sih? Kalau untuk saya itu merancang sebuah aplikasi yang dimana untuk memudahkan customer untuk mencari rekomendasi tempat walimah yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan juga, dan dimana dari pihak WHO juga bisa menggunakan software itu, aplikasi itu untuk memudahkan pencarian berdasarkan kebutuhan dengan klien. Baik. Saya melihat di sini ada mismatch gitu ya. Artinya di sini ada kesenjangan. Kalau saya boleh lihatin ininya, bahwa di sini walimah gitu ya. Itu sebuah kayak resepsi gitu kan ya. Ya, resepsi. Nah, saya di sini melihat bahwa kendala yang sering terjadi oleh banyak calon pasangan yang ingin melaksanakan ibadah sebuah pernikahan diantaranya adalah bingung dan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan acara akad nikah maupun walimah nikah sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah masalahnya kamu, betul nggak? Ya, benar. Benar. Kalau masalah kamu, itu tuh yang harus kamu bahas itu adalah bagaimana cara melaksanakan sebuah ibadah pernikahan. Bener nggak sih? Bagaimana cara mempersiapkan acara. Betul nggak sih? Bukan memilih tempat. Jadi kalau menurut saya, kamu salahnya, saya bilang di sini adalah problem mismatch gitu ya, mismatch problem. Masalahnya kamu adalah kamu bisa ngomong bahwa dari sini itu nggak perlu kalau menurut saya, walimah ada lagi nggak perlu. Sampai ke gini wedding organizer syar'i. Kamu bilang bahwa wedding organizer syar'i gitu ya, itu membutuhkan suatu keputusan atau persiapan untuk menentukan tempat terbaik seperti itu. Itu ya. Jadi bukan untuk pernikahan bingung dan mengalami kesulitan mempersiapkan acara, tapi lebih ke
menentukan tempat, gitu kan ya? Jadi kalau menurut saya ini problemnya belum jelas. Karena kendala yang kamu tulis di sini adalah melaksanakan ibadah sebuah pernikahan dan bingung mengalami kesulitan mempersiapkan acara akad nikah. Itu ya. Sesuai dengan syarat Islam. Dan itu kita tidak bahas, saya belum lihat pembahasan kamu di bab 4. Ya. Itu mismatch problem kalau saya bilang. Terus ini adalah masih abstrak proposal ya. Harapan nantinya bisa membantu para vendor wedding organizer WO yang syar'i dalam mencari alokasi acara pernikahan yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari klien. Itu masih abstrak. Ya. Jadi ini abstraknya kamu belum diganti. Tolong diganti, ya. Terus di sini ada walimatul urs. Urs itu apa ya? Jadi kalau di sini kan walimatul urs itu maksudnya acara pernikahan kayak semacam resepsi pergelaran acara itu artinya maksudnya itu. Jadi Kenapa nggak walimah aja? Acara. Kalau walimah beda lagi. Jadi kalau walimah itu lebih ke acara atau acara jamuan, sedangkan walimatul urs itu kayak sebuah acara atau penggelaran sebuah acara. Jadi walimatul urs itu lebih lengkap lagi. Nah, kalau menurut saya ini nggak perlu. Oh gitu. Ini kan walimah itu juga nggak ada gini. Tapi kalau misalnya kamu mau masukin ini di atas juga harus ada. Oh baik. Kayak gitu. Baik. Oleh maka itu karena abstraknya itu ada yang berubah di itu, ini perbaiki ya. Kamu wajib mengganti di latar belakang masalah. Jadi saya nggak perlu langsung ngomong untuk Network Studio merupakan suatu studio company yang berhubungan dengan WO gitu ya, syar'i dalam melaksanakan walimah yang syar'i. Ya, itu benar gitu. Nah, saya melihat juga di sini itu kamu misalnya ini ya WO yang ini permasalahan ini itu nggak ada yang namanya referensi. Ya kan? Di sini aja nggak ada. Di halaman pertama deh, yang di depan ini pun juga nggak ada referensi yang kamu gunakan sama sekali. Ini minim referensi. Saya tambahin mungkin di sini review, mungkin highlight dulu. Nah ini referensinya mana? Memang harus mempunyai referensi. Ini ya Pak ya? Referensi terkait lokasi berarti ya Pak? Terkait apapun yang kamu itu masukkan di sini. Misalnya masalahnya, ininya, dan coba lihat di sini masih tipe, ya. Tolong tipe-tipenya kamu baca lagi. Ya. Baik, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah saya melihat rumusan masalah kamu masih aneh. Bagaimana metode AHP dapat menentukan lokasi acara pernikahan Islami yang tepat di di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang diinginkan? Itu menurut saya masih aneh. Karena apa? Kalau misalnya kita analogikan gini, bagaimana cara pisau memotong buah atau bagaimana cara memotong buah dengan pisau? Lebih bagus mana? Bagaimana cara memotong memotong buah? Bagaimana cara memotong buah menggunakan pisau, gitu kan ya? Iya. Berarti ini struktur rumusan masalah juga harus dirubah. Bagaimana cara menentukan lokasi acara pernikahan Islami menggunakan AHP, nah gitu. Lebih tepatnya bagaimana judul kamu, gitu ya? Baik Pak. Nah, terus ini pun juga udah ada di judul, menurut saya nggak perlu dimasukkan ke batasan masalah, ya. Terus itu bab 1 dari saya. Ini bab 6 daftar pustaka nggak ada. Ya. Tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka belum ada penjelasan mengenai tabel 2.1. Kamu tabelnya ada kayak persamaan, perbedaan, kritik, pengembangan ide itu belum ada di dalam tinjauan pustaka. Tujuan adanya tabel itu adalah merangkum yang sudah dikemukakan di atas, gitu ya. Merangkum yang semua dikemukakan di sini. Berarti di sini harus memuat yang tadi itu, yang di belakang itu. Memuat tabel 2.1 tadi.
Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Dan semuanya ini tolong disesuaikan. Kita lanjut. Di sini 12 PT, setiap tabel sama ini 12 PT. Lalu di bab 3, yang namanya AHP, masa nggak ada datanya gitu ya. Pada data masukkan di sini, tolong kamu lihat. Datanya diapain? Nggak ada. Misalnya pengumpulan data dulu, lalu kita ada pensortiran data, atau kegiatan preprocessing kok belum ada di sini. Gitu ya. Ya berarti lebih detailkan lagi ya, Pak? Iya, betul. Harus lebih detail. AHP kan banyak kriterianya. Pertama ngapain. Nah itu ada di sini semua. Bukan hanya ini implementasi pengujian, bukan hanya itu. Ya. Baik. Nah, wawancara. Kenapa masuk dalam tahapan AHP? Padahal wawancara itu harus ada di atas sebelum AHP kan? Masa AHP ada wawancara dari mana? Benar. Ya, betul ya. Kamu sesuaikan lagi. Kamu lihat batasan masalah ini kan bukan di AHP. AHP itu mulai dari menentukan nilai kriteria kan? Bener nggak? Baik, Pak. Nah, gitu. Terus yang kamu udah jelasin CCC itu artinya apa? Udah ya? Ya. Oke, baik. Nah, bab 4. Bab 4, saya ada pembahasan mengenai sini. Ini harus pakai line. Ya. Line 1, 2, 3, 4 di sininya nih. Dan harus jelaskan baris mana kamu ini. Kalau misalnya ini terlalu panjang dan tidak digunakan, ngapain kita harus ada ini seperti itu. Tapi kamu harus jelaskan kalau misalnya ada kamu menggunakan source code gitu ya. Itu kamu harus jelaskan source code ini mengenai apa di setiap barisnya, ya. Lalu di sini ini saya melihat lahan ini nggak ada hasilnya, bener ya? Itu yang bawah ya. Ini lahan parkir atau lahan biasa? Lahan parkir. Wah, bagaimana kok bisa pisah kayak gini? Saya kira ini lahan sendiri, parkir sendiri. Sama, Pak. Berarti nanti Lahan itu, ya itu tolong. Makanya saya bilang mana hasilnya. Saya nggak lihat bawahnya. Terus ini, kenapa kamu nggak buat tabel? Dibuat tabel. Bukan gambar, tapi tabel perhitungan matriks. Itu ya. Ini buat tabel kok masa ini nggak dibuat tabel? Lalu kamu tambah apa tuh rancangan antar muka ya. Ini kalau menurut saya rancangan antar mukanya itu miskin narasi. Artinya kamu harus menambahkan narasi-narasi yang menjelaskan suatu gambar. Kalau saya mengikuti pelatihan penulisan karangan ilmiah ini, satu gambar itu minimal 2 paragraf narasi. Kalau kamu nggak mampu untuk membuat 2 paragraf narasi, jangan masukkan gambar di situ. Itu saya ikutin proses penulisan ilmiah pada waktu itu. Ini juga source code 1, 2, 3, 4 gitu ya. Harus ada line-nya. Ini saya tampilkan catatan. Banyak gambar yang tidak dijelaskan secara baik dalam narasi. Setiap kode penjelasan sendiri kode sumber, bukan gambar atau apa, mungkin kode sumber. Lalu diberikan line berapa saja dalam narasi, dapat dijelaskan lagi mengenai kode sumber yang digunakan. Misalnya ini kan kamu lihat di halaman 46, di sini cuma gambar ini doang, source code doang. Tanpa kamu melihat penjelasan ini buat apa. Ini pun banyak yang dikomen, jadi kayak dengan sengaja benar-benar membuang kertas, membuang waktu, membuang page di sini. Ya. Gitu. Ini pun juga. Oke, sampai ini saya bilang oke dulu deh. Sebelum saya
lanjutkan, saya mau ngomong sama Mas Fadli dulu. Mas, saya mau tanya untuk kenapa kamu menyarankan masjid yang di Kelapa ya, Sunda Kelapa ya? Atau di mana yang pertama? Masjid Sunda Kelapa. Ya? Iya. Ranking 1 di Sunda Kelapa? Iya, Masjid. At-Taqwa ini ya? Atau mana? Kalau ini kan udah berdasarkan penilaian berdasarkan rumus AHP. Jadi di daerah Jakarta Selatan itu didapatkan hasil tertinggi itu Masjid Palapa. Oke. At-Taqwa. Pasar Minggu gitu ya? Iya. Oke, saya mau tanya nih. Kan tadi kamu menghitung jarak gitu ya, karena jarak ranking 1 gitu ya? Iya. Nah, kamu ngitung nggak jarak antara tempat calon pasangan ke masjidnya ini? Maksudnya untuk rumahnya ya? Rumah pengantin ke daerah walimahnya, tempat masjidnya. Iya. Kalau itu nggak dihitung, Pak. Nggak dihitung. Kenapa? Jadi, kalau kamu gimana cara mengitur jarak kalau misalnya itu nggak dihitung? Jadi untuk di sini kan jarak dekat itu maksudnya antara ini, Pak, acara tempatnya lokasinya kan acaranya di masjid. Jadi ya acaranya di masjid. Jadi langsung di masjid itu. Jadi kalau kenapa dikategorikan dekat karena emang langsung di masjid itu, Pak. Oh gitu. Jadi berarti kamu harus kasih tahu bahwa untuk acara ijabnya itu ada di masjid di situ dan acara resepsinya di situ gitu. Ya, benar. Nah, itu mana? Halaman berapa? Di sini tadi atas, tapi kayaknya belum lengkap deh untuk memberikan di sini. Jadi di antara jarak masjid. Jadi penampilan jarak masjid tadi dikatakan apabila lokasi masjid hanya satu gedung, satu venue. Maksudnya. Nah, sekarang saya lihat kesimpulannya. Ini ada nggak tulisan gedungnya mana, masjidnya mana? Maksudnya, Pak? Nggak ada ya. Jadi lokasi masjidnya ijab kabul itu di mana kan kamu harus tahu, harus kasih tahu kan? Dengan ya, Pak. Lokasi walimahnya di mana gitu. Untuk lokasi walimahnya itu biasanya ada di aula masjid langsung. Ya, tulisan aula masjidnya nggak ada di sini. Oh iya, berarti. Iya kan? Mana orang itu tahu kalau misalnya lokasinya itu di masjid itu. Ya, walaupun saya pernah acara resepsi pernikahan, atasnya itu masjid, bawahnya itu aula, biasanya gitu kan ya? Biasa gitu, Pak. Benar. Nah, saya pernah ke situ, tapi kamu belum menjelaskan mana misalnya aula yang dipakai gitu kan? Atau di sini ada masjid untuk akad nikahnya misalnya, walimahnya ada di dalam masjid itu, gitu kan nggak ada? Oh. Betul kan ya? Benar, Pak. Tolong itu dijelaskan juga di dalam kesimpulan kayak gitu loh ya. Nah, itu harus ada di dalam kesimpulan. Simpulannya ini mana gitu ya. Tempat prosesi akad dan walimah itu direkomendasikan di mana? Gitu kan ya? Nah, itu tolong kamu masukkan juga ke dalam kesimpulan bab 5. Kalau menurut saya, ini bukan hasil penelitian. Hasil dari tahapan itu bertujuan untuk mencari ini. Ini kan kesimpulan umum. Ya, tapi harus kasih tahu hasil dari semuanya itu gimana gitu loh. Ya. Lalu saran, wah ini ada banyak saran. Untuk penelitian ini maka dilanjutkan pengupayaan untuk menjaga hasil perhitungan antara sistem dan hitungan manual memiliki kesenjangan nilai yang tidak jauh beda. Loh, kenapa? Berarti manualnya kamu salah berarti kalau kayak gini. Enggak, sama kok, Pak. Loh, sama kok ngomong sarannya kayak gini. Maksudnya nggak terlalu melenceng jauh, Pak, kalau misalnya apa ya? Yang nggak beda gitu, Pak. Ya buat apa kamu ngasih saran ini? Ya maksudnya kalau misalnya kan aplikasi itu bisa dikatakan gagal jika nilai manual dengan nilai sistem itu kan berbeda ya, Pak? Iya. Nah,
Jadi untuk dalam penelitian ini itu disarankan bahwa aplikasi sistem dengan perhitungannya dan perhitungan manual itu tidak berbeda gitu. Mas, mohon maaf, ini penelitian selanjutnya mungkin nggak buat aplikasi itu. Iya sih. Kan kamu yang buat ini. Iya kan? Kenapa harus ada kayak gini? Berarti saya tanya dong sama penelitian kamu yang memiliki perhitungan yang berbeda. Betul kan? Tolong ini diganti. Yang kedua, perlu dirancang desain database. Ini bukan ranah penelitian ini, Mas. Ya, yang dapat digunakan untuk menampung data alternatif yang bertujuan untuk melakukan pembobotan di wilayah lainnya itu bukan lagi. Mungkin bisa dipropos untuk metode alternatif yang lain karena mempunyai kekuatan yang lain misalnya. Berarti saran itu ini ya Pak, saran itu lebih mengajak orang untuk dikembangkan lagi ya, Sekali. Dengan kita ya. Ya iya dong, namanya saran kan proyek kamu ini, penelitian kamu ini harus dikembangkan lebih daripada yang lain seperti itu. Daftar pustaka nggak urut ya? B, S, C. Nah, udah nggak urut. Oh, harus urut? Memang nggak urut, cuma harus urut ya. Untuk nanti ditanyakan sama dosen pembimbing kedua. Mungkin gitu aja Pak Yadara Buloh. Terima kasih. Dan mohon maaf pada Pak Ade sebagai dosen penguji mungkin sudah saya ambil sebagian gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yadara Buloh. Ya, baik. Terima kasih Pak Sylvester dan Habib Permana. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Ade untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Baik Pak Yada, terima kasih. Selamat siang, Fazli. Selamat siang Pak. Ya, oke. Tiba saatnya di bagian saya ya. Hampir diborong Pak Handi nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya itu yang memang sangat-sangat mencolok ya dari hasil akhir kamu yang sudah dikirimkan ke saya dan Pak Handi. Oke, yang pertama setuju dengan Pak Handi, abstrak kamu belum diupdate ya, mohon segera diupdate karena ini masih abstrak yang dari proposal ya. Kelihatan kok dari kalimat terakhir tuh harapan nantinya, ya dari situ aja udah kebaca tuh. Oke, kemudian daftar isi ya itu ini sebenarnya kamu jangan sampai kejadian kayak gini nih ya. Daftar isi aja kamu udah ditemuin error nih di sini ya. Itu nanti mohon di update ya daftar isinya ini karena mungkin kelupaan update aja nih untuk yang daftar isinya. Kemudian kita masuk ke ya. Nih, bab 3. Ya, tadi Pak Handi ya ada membahas tentang wawancara. Yang saya ingin tanyakan, kamu ada melakukan proses wawancara nggak sebelumnya? Maksudnya Sebelumnya saya melakukan proses wawancara langsung dari pihak Newsmotion dan yaitu kita mendapatkan hasil kayak nilai awal, nilai alternatifnya, misalnya nanti nilai alternatifnya dari segi fasilitas itu berapa penilaiannya Pak gitu kan. Kemudian berarti ada berapa sejumlah pertanyaan yang kamu berikan kan? Iya. Itu nanti coba kalau menurut saya sih mungkin perlu ditampilkan ya proses wawancaranya, tapi nanti coba dibicarakan dengan pembimbing pertama lagi ya. Ya. Kan itu kan kaitannya dengan untuk membantu kamu dalam mendevelop skripsi kamu ini kan ya. Oke, itu kemudian maaf Pak, jangan untuk yang terkait tadi hasil dari wawancara itu maksudnya dalam bentuk dokumentasi atau dalam bentuk data-datanya dimasukkan? Ya sejumlah pertanyaan apa aja yang kamu ajukan dalam meng-create ini, ya.
Baik, Pak. Kemudian ya yang di bab 4-nya ya ini benar-benar apa namanya ya ini apa namanya kamu menampilkan source code ya. Source code-nya pun dalam kamu menampilkannya kan view-nya kecil banget gitu. Nggak kebaca. Jadi ya saya pribadi menyarankan ya kalau misalkan memang mau ditampilkan ya pertama seperti Pak Andi sampaikan ya tolong disampaikan ditambahkan line-nya ya. Line-nya kebetulan ini kan nggak ada nih. Dan bagian mana aja nih yang akan kamu apa namanya bahas? Kan nggak akan semuanya kan. Nah, itu jadi spesifik aja misalkan di paragraf yang awal di bab 4 nih kamu apa namanya apa yang kamu ingin bahas di sana ya. Kemudian apalagi ya itu ada berapa sih yang saya temui ya. Seperti itu semua. Terus juga untuk yang user interface nih, itu pun juga kamu kecil banget, ya. Dan dalam memberi penjelasan pun kamu minim, ya. Saya ambil contoh ya, misalkan ini ada tombol aksi delete, ya. Nah itu kalau misalkan apa namanya orang yang mungkin dengan apa ya penglihatan yang agak minus atau gimana, ya itu agak susah ngeliat di mana tombol delete-nya. Ya, itu mohon kamu bisa diperjelas lagi lah, ya, untuk menampilkan gambar UI-nya. Itu, ya sangat sebenarnya banyak yang bisa kamu bercerita dari gambar, ya. Kamu kurang memberikan narasinya di sini. Itu hampir di seluruh bab 4-nya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ya, saran saya sih kalau misalkan memang source code-nya memang nggak perlu semua kamu tampilkan, beberapa aja kamu tampilkan, sisanya kamu taruh di lampiran saja. Ya. Dan itu bisa di-mention nanti di paragrafnya. Ya. Nah, nanti di-mention di paragraf kan jadi si pembaca, siapapun yang baca nanti kan bisa melihat nih keseluruhan source code-nya itu seperti apa. Ya. Itu. Ya ini juga kaitannya dengan tabel ya. Tabel pun juga kalau misalkan kamu apa namanya melihat ada perpotongan ya, maksudnya tabel tersebut tidak view-nya kurang bagus, kamu bisa tambahkan page break aja. Ya. Misalkan nih kayak di halaman 55 sama yang sebelumnya Pak Handi juga ada sampaikan tuh yang lahan parkir. Nah, itu nanti pas waktu kayak saya ambil contoh yang halaman 55 ini kan Jakarta Pusat. Nah, itu kan kepotong tuh. Ya, lokasi walimah yang Masjid Agung Sunda Kelapa. Itu kamu di apa namanya di bagian di nomor 2-nya, kamu tinggal klik aja di situ tambah page break aja, nanti dia akan pindah ke halaman keduanya, halaman berikutnya. Ini kan view-nya kan bisa menyeluruh. Ya, jadi yang tabel-tabel kayak gitu juga sama di halaman 56 juga gitu. Ya, perpotongan di Masjid Agung Al-Mukhlisin ya, Jakarta Barat itu juga gitu. Sama yang Pak Handi sampaikan tadi yang lahan parkir ya, itu juga kamu tambahkan aja. Jadi enak view-nya. Ya, terus untuk yang saran ya, saya sangat setuju dengan Pak Handi ya. Itu kamu yang kamu berikan di sini ya kurang bagus lah ya. Itu Pak Andi udah kasih masukan ya, ngikutin aja saran bimbing penguji pertama ya. Sama ada beberapa tipe pun juga saya temukan dari keseluruhan sudah saya tandain. Daftar pustaka tidak urut ya, itu kelihatan banget. Terus juga di lampiran kamu di sini kan ada menampilkan gambar-gambar nih. Iya. Bukan kamu yang foto kan? Bukan. Ya udah. Oh. Sumbernya dari mana? Ya, sumber fotonya dari mana? Kecuali kok misalkan kamu keliling nih, karena corona gini mungkin kamu bosen di rumah gitu, ya kamu keliling foto-foto, terserah. Kalau misalkan kamu foto sendiri, silakan. Tapi kalau misalkan ngambil, sumbernya jangan lupa. Sumbernya saya masukkan dalam foto aja kali Pak ya? Misalnya dalam foto itu tulisannya... Ya, keterangan gambar di lampirannya.
gitu. Nanti kamu buatnya dalam kurung, sumbernya dari mana. Di sini ada yang kamu ambil dari Republika. Nah, itu lihat aja in-text reference-nya, formattingnya gimana. Ya kan udah ada acuan tuh kita. Oke. Oke, mungkin dari saya itu aja, Pak Yada. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih Pak Handi dan Pak Ade. Saudara Muhammad Fazli Yusuf, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan dipanggil kembali ke dalam sidang online ini. Terima kasih. Ya, begitulah. Pindah. Udah, anak itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah ada. Kayaknya, mohon maaf, ini masih ke record. Oke. Jadi, ya. Sudah siap Muhammad Fazli? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Fazli Yusuf, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi Anda dinyatakan lulus dengan revisi dengan nilai mutu B+. Dengan ini, kami Universitas Teknologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer mulai terhitung pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Juni tahun 2020, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Demikian putusan sidang hari ini. Sebelum dilanjutkan, ada hal-hal yang harus kamu dengar dan harus kamu penuhi, karena ini adalah bagian daripada rangkaian penyelesaian skripsi kamu. Bila mana kamu tidak memenuhi apapun saja, maka kami berhak untuk membatalkan skripsi kamu. Untuk itu, kita dengarkan apa saja syarat dan ketentuan yang harus kamu penuhi setelah ini yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Adiputro. Silakan, Pak. Oke, baik. Kepada Saudara Fazli Yusuf, saya akan membacakan beberapa pernyataan yang di mana saudara harus menjawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Oke. Pernyataan pertama adalah, apakah saudara Fazli Yusuf sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Insyaallah sanggup. Baik. Pernyataan kedua adalah, apakah saudara Fazli Yusuf sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di Jurnal International Journal of Scientific and Technology Research atau IJSTR Scopus 3? Insyaallah sanggup. Baik. Pernyataan ketiga adalah, apakah saudara Fazli Yusuf bersedia mengikuti segala rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Yudisium. Insyaallah siap. Baik. Pernyataan 4 adalah, apakah saudara Fazli Yusuf bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Siap. Insyaallah siap. Baik.
Terima kasih atas jawaban Saudara Fazli Yusuf. Kini waktunya mendengarkan, sudah waktunya selamat kepada Fazli Yusuf atas keputusan sidang yang sudah dibacakan oleh pembimbing utama. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Pembimbing Utama untuk take over. Ya, terima kasih Pak Wudari Pitama. Muhammad Fazli Yusuf. Bisa dengar? Yap. Masih shock? Ya. Jadi Muhammad Fazli Yusuf, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, ya, bahwasannya ada hal-hal yang harus kamu penuhi, ya, dan tentunya itu harus diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat, ya, tidak boleh ditunda-tunda, ya. Adapun mengenai revisi, ya, nanti dosen penguji akan memberikan catatan-catatan revisinya, ya, dan kamu harus selesaikan itu maksimal 2 minggu setelah selesai acara sidang ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Selesai revisi, ya, kamu nanti akan diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan naskah, yaitu paper dari skripsi kamu yang akan nanti dimasukkan ke jurnal IJSTR Scopus Q3. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan berkas seperti surat keterangan penelitian di tempat studi kasus kamu, ya. Itu seminggu, ya. Jadi saya ulangi, 2 minggu untuk revisi, 1 minggu untuk menyelesaikan syarat-syarat yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Wudari Pitama. Bisa dipahami, Pak Azri? Bisa, Pak. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dilaksanakan? Insya Allah bisa. Saya. Oke. Tapi kalau misalnya sampai batas waktu yang ditentukan kamu tidak juga menyelesaikan, maka mohon maaf, ya, Pak Yada selaku Kaprodi tidak akan memverifikasi hasil skripsi kamu ke Anda. Ya. Baik, Pak. Kalau itu yang terjadi, nanti kamu namanya tidak keluar di yudisium. Ya. Jadi nama-nama yang sudah keluar di yudisium itu telah terverifikasi oleh Kaprodi. Ya. Bisa dipahami, ya? Bisa. Oke. Nah, demikian acara sidang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, kepada Dewan Penguji Pak Sylvester Diahandi Pemana, Pak Ade Syaputra, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Fazli Yusuf. Dengan demikian, sidang hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.